Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih umat Paroki Santo Mikael Pangkalan Adi Sucipto maupun Anda semua yang menyaksikan acara ini, kembali lagi bersama saya Romo Martinus Sukololono, pastor paroki di Paroki Santo Mikael Pangkalan TNI AU Adi Sucipto, Yogyakarta. Sama-sama kita kembali dalam acara Ceritaku Bareng Tuhan yang mencoba menemukan bahwa Tuhan dialami oleh banyak orang, banyak pribadi dalam kehidupan di sekitar kita. Paroki Santo Mikael Adi Sucipto tidak hanya ditopang oleh begitu banyak kegiatan, tapi juga ditopang oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada sekretariat, ada Mas Wisnu yang minggu yang lalu berbicara tentang kisahnya, tentang pengalamannya sebagai koster. Pada siang, sore, malam, kapanpun Anda menyaksikan acara ini, kita bersama-sama dengan Mas Didit. Mari silahkan Mas memperkenalkan diri dulu. Baik, terima kasih Romo. Saya biasa dipanggil Didit. Nama lengkap saya Yosep Pignatelli Arditya Budi Wicaksono. Wah, saya baru tahu ini malah. Jenengnya apik, Pak. Ya, dan panjang. Saya mulai berkarya di paroki ini dari tahun 2010 sampai dengan sekarang dan dipercaya di bagian administrasi keuangan. Saya sudah berkeluarga dengan 2 orang anak cowok semua. Terima kasih. Hari ini tentu kita tidak akan banyak bicara soal uangnya, ya, tidak akan bicara soal itu, tapi kita akan lebih bicara tentang kisah hidup Mas Didit dengan berbagai pengalamannya. Mas Didit dikaruniai Tuhan dengan 2 orang anak, dan dari cerita pengalaman dan juga perjumpaan, saya tahu Mas Didit anak pertamanya adalah anak yang difabel dan harus mendampingi dengan lebih intens daripada anak-anak yang lain. Hari ini kita mau cerita sedikit tentang bagaimana seorang Mas Didit menerima kisah hidupnya dan juga perjuangannya harian harus mendampingi anak dalam situasi yang demikian. Mas Didit, cerita sedikit dong, anak yang pertama itu namanya siapa dan bagaimana jenengan mengalami berbagai perjuangan selama beberapa tahun terakhir untuk mendampingi anugerah Tuhan yang diberikan kepada jenengan dan istrinya Mbak Epi. Terima kasih Romo. Anak saya yang pertama namanya Dika. Pada usia lahirnya itu masih belum ketahuan kalau sakit Romo. Tapi setelah lahir 3 hari, 3 kali 24 jam itu, Dika ternyata bilirubinnya tinggi dan diharuskan untuk fototerapi selama 3 kali 24 jam. Terus setelah kontrol 1 bulan, baru ketahuan kalau bilirubinnya masih tinggi dan bisa kalau dibilang orang dulu menyebutnya penyakit kuning gitu ya, kuning gitu. Zat kuning dalam darah itu. Itu pas saat kontrol 1 bulan ternyata bilirubinnya masih tinggi dan bisa dibilang hiper. Untuk normalnya 12, anak saya 22. Dan saat itu anak saya dirujuk untuk ke Sarjito cek darah. Tapi saat itu tidak ditemukan kelainan dalam darahnya Romo. Terus akhirnya cuma dikasih obat jalan dan sampai usia 5 bulan saat itu anak saya demam tinggi dan akhirnya kami bawa ke rumah sakit. Di sana dengan diagnosa kekurangan cairan Romo. Kekurangan cairan. Di situ harus di opnam dan dalam perawatannya dilihat perkembangannya kok dirasa sangat kurang. Anak saya di usia segitu belum bisa miring. Terus setelah diperbolehkan keluar, anak saya langsung dirujuk ke Sarjito lagi Romo. Di situ langsung dirujuk ke klinik tumbuh kembang anak. Klinik tumbuh kembang anak. Di klinik tumbuh kembang langsung ada tindakan untuk dirujuk CT scan dan akhirnya baru ketahuan kalau anak saya kena virus CMV Romo. CMV. Ya, virus CMV itu sejenis virus yang satu keluarga dengan virus herpes Romo. Dan yang diserang anak saya karena
kondisinya tidak fit, itu diserangnya otaknya Romo. Otak yang mengatur saraf motoriknya. Sekarang berarti anaknya umur berapa nggih Mas? Sekarang anak saya usia 3 tahun Romo. 3 tahun nggih. Ya. Lalu kondisinya? Sekarang anak saya belum bisa duduk dan belum bisa berjalan dan juga belum bisa ngomong Romo. Nggih, terima kasih. Ini kisahnya, kisah gambar besarnya. Tapi kan kita tidak melihat hanya kisah gambar besar ini, ada juga kisah harian yang dijalani. Jadi Mas Didit ini bekerja di sini sejak hari Senin sampai Sabtu. Dalam harian beberapa kali memang dia meminta izin, dan juga mungkin kalau Anda di gereja mungkin beberapa kali beliau yang harusnya ada di sini tapi tidak ada di sini karena diizinkan oleh saya maupun romo-romo yang sebelum saya karena perawatan anak. Bagaimana tuh Mas perawatan anak dan juga mungkin cerita tentang malam-malam bersama dengan Dika? Iya Romo. Untuk kesehariannya memang tidak mudah Romo. Karena yang jelas karena anak saya belum bisa bicara dan belum bisa duduk, ya akhirnya cuma bisanya nangis. Dan terutama kalau setiap malam itu anak saya mesti terbangun hampir 1-2 jam sekali Romo. Yeah. Itu untuk minta minum dan pipis Romo, non sewu. Kadang kalau saya kecapean dan nggak bangun itu ya kodenya dengan gerut-gerut tangan saya Romo. Iya, itu bekasnya ada beberapa. Iya. Terus kemarin sudah kami cekkan ke rumah sakit karena untuk kualitas tidurnya jelas tidak bagus Romo. Karena terbangun 1-2 jam sekali itu Romo. Terus ya diagnosanya kena diabetes insipidus Romo. Oh nggih, napa niku Mas? Itu karena kemampuan otak tidak bisa mengatur hormon yang mengontrol cairan di dalam tubuh Romo. Jadi anak saya itu rasanya haus yang ekstrim dan pipisnya juga banyak Romo. Ketika kemarin dicek itu sehari bisa 4 liter minumnya. Terus dan saya untuk pipisnya itu 3 literan. Oh. Ya. Lalu jadi setiap malam Mas Didit ya biasa setiap jam, hampir setiap jam dibangunkan oleh Dika karena ya situasi yang sekarang terjadi. Nah, dalam situasi macam ini pernah nggak Mas jenengan bahasa saya ini mungkin ya protes pada Tuhan dengan situasi yang demikian? Ya jelas Romo, dengan segala keterbatasan saya ya Romo. Awalnya saya juga sering bertanya-tanya dalam hati saya, Gusti kok kulo? Gusti kok anak kulo? Ya berat sih, rasanya awalnya berat Romo. Terus di sini saya dan istri saya mengalami beberapa pengalaman yang akhirnya menguatkan kami Romo. Yang pertama itu ketika pertama kali opnam tadi Romo di rumah sakit Bethesda itu akhirnya dirujuk di Sarjito. Di sana anak saya dirujuk internal ke rehab medik untuk terapi fisioterapi dan terapi wicara Romo. Itu seminggu 2 kali. Di situ kami mulai berkenalan dengan orang tua anak-anak yang berkebutuhan khusus lainnya Romo. Di sana sepertinya Tuhan pengen membukakan mata saya bahwa yang mempunyai beban seperti saya nggak hanya kami berdua Romo. Dan yang lebih membuat kami malu itu sebenarnya setiap terapi kami melihat anak-anak dengan berbagai macam kekurangannya yang sebenarnya malah lebih daripada Dika. Tapi orang tuanya itu kelihatan semangat, ceria, dan kadang itu setiap hari Jumat mereka mengumpulkan serkileran dan hasil itu dibuat untuk membantu anak-anak yang opnam di ruang picu Romo. Di situ kami akhirnya terenyuh Romo. Ternyata saya sendiri sekarang merinding ini mendengar cerita ini. Dengan segala keterbatasannya, dengan kesibukannya
mendampingi anak-anak, bekerja, ya. ternyata masih berusaha memikirkan dan membantu pasien lain, Romo. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pas saat kelahiran anak saya itu, kelahiran anak saya yang kedua, Siapa namanya itu? Devano, Romo. Devano, ya. Itu kan awalnya kami berdua takut Romo, bener-bener takut. Nanti wah bisa kejadian nggak ya kayak anak saya yang pertama gitu. Terus rasa cemas itu kami bawa sampai usia kandungan 9 bulan, Romo. Yeah. Dan pada saat lahir, saat saya melihat anak saya di ruang bayi, saya sedih dan seperti entek hati nih, Romo. Oh, kenapa, Karena Mas? ya lihat benjolan di pinggang anak saya itu sebesar segini nih, Romo. Iya. Itu. Terus awalnya saya nggak memberitahu istri saya, Romo, karena saya khawatir, Romo. Tapi di hari kedua itu kebetulan anak saya juga belum boleh pulang karena kuning juga, Romo. Aduh, kuning juga. Harus 3 kali 24 jam di fototerapi juga, Romo. Di hari kedua saya sudah harus masuk kerja. Dilalai di situ istri saya dapat informasi dari perawat ruang bayi kalau sekarang hari ini bisa konsultasi dengan dokter onkologi dan dokter bedah anak. Istri kan kaget dan bertanya-tanya ada apa dengan anak saya gitu loh, Romo. Terus saya ditelepon, saya segera ke rumah sakit dan kami berdua konsultasi. Setelah konsultasi, istri saya nangis dan marah sama saya, Romo. Kenapa kok nggak diberitahu dari awal? Piye-piye itu anakku juga. Aku kudu ngerti kondisi nih gitu. Terus saya pun minta maaf dan akhirnya menjelaskan bahwa saya menyimpan ini rencananya memang memberitahu pas saat pulang, tapi ternyata anak kita harus tinggal di sini juga. Saya cuma menjaga biar ASI-nya tidak mampet karena nanti stres, Romo. Beban pikiran. Saya nggak mau kejadian yang pertama, anak saya yang pertama itu terulang lagi di anak saya yang kedua, Romo. Begitu, Romo. Tapi di sini saya juga menarik pemaknaan ya, Romo, bahwa apapun, sepahit apapun, saya harus jujur dan terbuka dengan istri saya, Romo. Satu hal yang kemarin baru saja saya obrolkan dengan Mas Didit dan menjadi pemaknaan dia adalah ketika akhirnya Mbak Epi, istrinya yang dulu juga pernah bekerja di sini, memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya. Kerja di mana, Mas, dulu, Mas? Dulu di susteran ADM, Romo. ADM Susteran Kota Baru. ADM Kota Baru depan gereja itu. Ya, lalu kenapa berhenti akhirnya? Ya kami berembuk, Romo, karena dokter di Sarjito saat pemeriksaan awal anak saya yang pertama itu kan sudah memberitahu bahwa ini proses pemeriksaan, pengobatan maupun terapinya membutuhkan waktu yang panjang, Romo. Terus jelas akhirnya saya meminta istri saya untuk berhenti bekerja, Romo, biar bisa lebih fokus dalam merawat serta mendampingi pengobatan anak saya, Romo. Ya awalnya sih juga masih takut dengan terutama dengan kemampuan ekonomi ya, Romo, karena kami merawat anak yang ekstra sementara yang bekerja cuma saya. Tapi dalam perjalanannya sampai sekarang puji Tuhan selalu ada saja rezeki yang kami terima. Ya, kemarin dalam obrolan kami Mas Didit mengatakan ya piye-piye gimana kemarin? Jadi mengatakan dalam refleksi kemarin yang mungkin tidak terkatakan sekarang adalah bahwa bagaimanapun ini anak kami yang bertanggung jawab dan Tuhan menganugerahkan pada kami bukan orang lain. Jadi tidak bisa menyerahkannya kepada anak orang tua atau kepada siapa yang harus merawat, tapi ibunya yang merawat. Dan saya ketika kunjungan ke rumahnya ya demikian, saya melihat menemukan Mas Didit dan Mbak Epi merawat anak-anaknya, mendampingi mereka dengan sungguh-sungguh, bahkan merawat ya, dan kadang harus gendong ke sana kemari, membawa ke rumah sakit dan sebagainya.
Demikian kisahnya. Tetapi Mas Didit apakah mengalami itu pertolongan-pertolongan Tuhan dalam pengalaman sekarang ini, dipanggil Tuhan untuk menemani anak dan juga dalam situasi yang demikian, dan juga keluarga sebagai kepala keluarga dalam situasi yang tentu tidak dibayangkan, tidak diinginkan, tetapi menjadi fakta yang harus dihadapi? Sangat banyak Romo, untuk uluran tangan dari Tuhan melalui orang-orang di sekitar kami itu sangat banyak Romo. Sebagai contoh yang tadi ingin dikatakan Romo itu, bahwa dari komunitas pastoran sendiri kan sangat-sangat mensupport saya, terutama dalam izin-izin. Romo memberikan izin ketika saya mau mengantar periksa maupun terapi, sementara teman-teman juga berusaha mengerti dan support juga. Terus teman-teman tuh gengnya adalah Mas Cito dan Mas Wisnu maksudnya. Yeah. Monggo. Terus pernah juga dibantu dipinjemi bola untuk terapi di rumah. Terus pada saat awal pandemi itu kami juga dibantu untuk biaya terapi di rumah sakit Romo, karena pasien BPJS saat itu memang di stop Romo. Jadi kami harus terapi mandiri, dan kemarin ada kebijakan dari Romo untuk membantu kami Romo. Terus yang terakhir yang tadi dengan Romo bahwa istri saya harus gendong ke sana kemari, itu memang benar Romo. Dan akhirnya anak saya juga harus mulai belajar mandiri juga Romo, karena kalau digendong terus juga nggak baik untuk perkembangannya Romo, dan efeknya juga istri saya boyokan Romo. Ya, karena Mbak Epi itu gendong karena kadang-kadang sulit untuk ditinggalkan tidur ya. Akhirnya hampir 12 jam lebih gendong. Kalau siang Mbak Epi, Mas Didit untuk malam hari. Kalau yang satu digendong, yang satu juga minta gendong Romo. Jadinya harus kiri kanan 12 kilo Romo masing-masing. Itu Romo. Terus kemarin sempat istri saya kesulitan untuk bangun dan berjalan, terus dilalahnya saya diajak ngobrol sama Romo, dan Romo kemarin berinisiatif untuk mencarikan bantuan dana untuk membelikan kursi roda untuk anak Sipi. Itu sungguh-sungguh sangat terbantu kami Romo. Terus di samping itu juga banyak bantuan dari umat paroki ini sendiri Romo, dari yang membelikan susu, membelikan madu, juga meminjami alat nebulizer karena dahaknya anak saya itu kan susah untuk keluar Romo. Terus belum bantuan-bantuan dari orang-orang sekitar kami juga masih banyak Romo. Ada juga yang ikut menemani sampai di Solo Mas. Ya, itu Romo. setiap apa Mas? Itu kebetulan juga umat dari Pangkalan sendiri Romo yang memberikan kontak personnya Romo. Jadi kapan itu pernah datang ke rumah, kami dikenalkan dengan relawan dari Yayasan Pangan Utomo di Solo Romo. Yayasan itu membantu dan memfasilitasi terapi anak-anak yang berkebutuhan khusus Romo, terutama yang kurang mampu Romo. Terus relawan itu dengan 2 kali seminggu atau seminggu sekali, 2 kali seminggu 2 kali atau 2 minggu sekali itu datang ke rumah Romo, merelakan diri untuk membantu terapi anak saya Romo. Dan pernah 2 kali anak saya dan istri saya diajak ke Solo juga untuk terapi dan bersosialisasi dengan teman-teman lainnya yang berkebutuhan khusus di sana Romo. Terima kasih untuk pengalaman-pengalaman itu. Lalu dalam situasi ini tentu saya membayangkan saja, karena saya tidak mengalami, tapi membayangkan tentang pergulatan batinnya kan pasti kayak diuntul-untul ya. Ada baik tapi kok turun lagi, baik turun lagi dan sebagainya. Bagaimana jenengan memahami atau mengalami doa menjadi kekuatan bagi perjalanan jenengan? Itu Romo. Doa bagi saya sungguh menjadi sumber kekuatan Romo.
kadang saya sempat menyempatkan diri untuk berdoa di dalam gereja setiap jam 3 itu Romo Kerahiman Ilahi. Ya kadang-kadang memang waktunya nggak pas jam segitu, tapi saya berusaha untuk berdoa itu dan doa malam untuk mencoba bersyukur Romo atas apa yang kami alami setiap harinya Romo. Itu Romo. Ini yang saya kagumi, bahwa dalam situasi yang seperti ini masih bisa bersyukur. Ini adalah hal yang bagi kita sebagai orang Kristiani, ini adalah modal besar, karena hati yang mempunyai rasa syukur bisa membuat kita semakin kuat. Kalau dalam bahasa saya, mampu membuat kita bernafas panjang daripada ya kalau kita terus-menerus berfokus pada kesulitannya ya nggak akan selesai. Tapi nyatanya jenengan dengan kisahnya, dengan perjuangannya yang setiap malam harus berjaga, yang setiap minggu berapa kali berarti dalam seminggu ke rumah sakit itu? Yang jelas itu untuk terapi anak saya setiap 4 hari sekali Romo, itu untuk fisioterapi dan terapi wicara. Itu selang-seling Romo. Terus untuk kontrolnya itu sebulan sekali ada di poli neurolog anak, terus endokrin anak, terus rehabilitasi medik Romo. Terus tambah lagi 1 hari itu untuk tusuk jarum Romo. Tusuk jarum gitu. Ya. Ya, ini kisah yang dijalani setiap hari Sabtu itu paling enggak itu tusuk jarum. Hari yang lain setiap 4 hari menjalani ini, dan setiap hari seperti itu. Kalau Anda membayangkan ini kisahnya dalam perjumpaan saya pribadi dengan Mas Didit, ini kisahnya tidak mudah, tetapi ya terus diupayakan, dan pelayanan Mas Didit di tempat ini pun profesional seperti yang kita tahu, dikerjakan dengan baik dan menjadi berkat untuk kita di tempat ini. Mas Didit, satu hal yang pengen saya tahu, bagi jenengan bener nggak toh Tuhan Allah itu tetap menolong? Ya, itu sangat kami rasakan Romo. Bagi saya itu berkat Tuhan itu sangat-sangat nyata dan sangat saya rasakan, karena Gusti berkahi bagi saya itu artinya bukti keterlibatan Tuhan dalam setiap langkah dan hidup kita sehari-hari Romo, baik itu susah, senang maupun rezeki, itu semua adalah berkat Tuhan Romo. Jadi Tuhan itu tidak selalu harus kita alami harus hanya dalam situasi senang, menyenangkan. Saya belajar banyak dari perjumpaan pribadi dengan Mas Didit, bahwa di dalam peristiwa sulit pun dia tetap mengalami Tuhan. Peristiwa sulit bukan alasan untuk kita mengatakan Tuhan tidak ada, Tuhan tidak menemani saya, Tuhan tidak adil. Ada kalanya kita bertanya-tanya tadi, kok kudu aku, kok kudu keluargaku, mengapa harus aku, mengapa harus keluargaku, mengapa harus anakku, mengapa harus berkali-kali mengalami kesulitan. Ini pengalaman yang dialami oleh Mas Didit menyadarkan kepada kita bahwa di dalam situasi sulit tetap ada kita bisa melihat ada karya Tuhan. Dan tadi cerita tentang orang-orang pribadi-pribadi, keluarga-keluarga yang juga mendampingi anak-anak dengan difabilitas, rupanya di dalam kesulitan mereka tidak kehilangan keceriaan, mereka tidak kehilangan kemurahan hati, mereka tidak kehilangan pengharapan. Pengharapan ini yang menjadi hal yang utama yang terus dikuatkan dan terus menjadi sumber kehidupan untuk rohani untuk keluarga Mas Didit. Terima kasih Mas Didit untuk ceritanya. Kita semua mempunyai kisah masing-masing dan tentu perjuangannya berbeda-beda. Tapi sekarang saya mau minta sedikit Mas Didit mencoba merangkum dari apa yang kita renungkan ini, apa yang kita ceritakan, apa yang jenengan alami dengan ceritaku bareng Tuhan. Silahkan lihat ke sana. Terima kasih. Yang jelas dari semua apa yang kami alami, keluarga kami, anak-anak kami sangat merasakan kehadiran Tuhan dan keterlibatan Tuhan dalam hidup kami, baik itu susah, senang maupun sedih. Dan apapun yang kami lakukan,
itu semua adalah berkat dari Tuhan. Itu. Terima kasih Mas Didit untuk pengalamannya. Terima kasih karena sudah berbagi. Terima kasih karena jenengan sudah melakukan tugas yang dipercayakan Tuhan kepada jenengan sebagai seorang bapak yang dianugerahkan dengan pengalaman ini. Kita di sini Gereja Pangkalan tetap menjadi teman saudara. Kalau ada sesuatu yang bisa kita bantu, kita akan membantu. Kita berjuang dalam situasi kita masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, ceritaku bareng Tuhan yang terus-menerus terjadi dalam kisah hidup banyak orang. Hari ini kita belajar tentang kisah seorang bapak, seorang suami, seorang pribadi Mas Didit yang memperjuangkan kisahnya, memperjuangkan janji pernikahan, setia dalam suka dan duka, sehat maupun sakit. Perjuangan keluarga ini menjadi kisah Tuhan yang hadir. Bagi seorang Dika, tentu Mas Didit adalah seorang pahlawan. Bagi seorang istri, bagi seorang anak, dia adalah seorang bapak, seorang suami yang menjadi berkat bagi keluarganya. Dan bagi kita semua, kisah Mas Didit menjadi kisah yang membantu kita untuk mengenal, merasakan Tuhan tetap menyertai. Terima kasih untuk Anda semua yang menyaksikan acara ini. Bersama-sama kita mengenal di berbagai tempat Tuhan hadir. Tuhan bukan teori, Tuhan nyata. Ini kisah Mas Didit tentang Tuhan. Kisah Mas Didit bareng Tuhan. Kisah kita berbeda. Bagaimana dengan kisah Anda masing-masing bareng Tuhan? Terima kasih untuk Anda yang menyaksikan acara ini. Kita berjumpa lagi dalam acara-acara berikutnya. Kalau Anda ingin mendapatkan notifikasi untuk kisah ceritaku bareng Tuhan, Anda bisa like, subscribe, komen dalam acara ini. Terima kasih, matur nuwun, berkah dalam.